Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puput Fitriani dari kelas 11 IPA 3 akan menjelaskan tentang ikan moli. Deskripsi ikan moli. Ikan moli merupakan ikan hias air tawar yang memiliki warna-warna yang menarik. Ikan ini bersifat damai sehingga cocok untuk disatukan dalam komunitas akuarium dan tidak diperlukan ukuran akuarium yang besar untuk ikan moli ini karena ukuran maksimal pada saat dewasa sekitar 12 cm. Kepalanya berbentuk segitiga dengan mata yang besar dan mulut yang berukuran kecil. Pada bagian perutnya berukuran agak besar, terlihat kembung dan mengembang. Selain itu, ikan moli secara umum memiliki sirip yang tampak di bagian atas dan di bagian badannya. Di bagian atas badannya terdapat satu sirip yang berukuran sedang dan tidak terlalu besar. Pada bagian dekat perut juga memiliki sepasang sirip yang tidak terlalu lebar tapi berukuran cukup panjang. Sedangkan ekornya berukuran tidak terlalu panjang dan cukup lebar menyerupai kipas. Tapi untuk beberapa jenis ikan moli di bagian tiap ujung ekor bawah dan atasnya berukuran jauh lebih panjang. Ikan betina memiliki ukuran tumbuh yang relatif lebih besar dari jantan. Ikan ini termasuk omnivora, artinya ikan ini menyukai semua jenis makanan, baik itu pelet, bloodworm atau cacing beku, cacing rambut, dan lain-lain. Awal mula atau sejarah ikan moli berasal dari Meksiko, namun kemudian perkembangannya merambah ke berbagai negara, termasuk di Indonesia. Tidak heran jika sekarang banyak pedagang ikan yang hias yang menyediakan ikan moli. Hal itu kemungkinan karena adanya perdagangan ikan hias antar negara. Nama latin ikan moli adalah Poelysia latifina Selvin yang ditemukan oleh naturalis bernama Charles Alexander Lesueur tahun 1821. Ia mengelompokkan ikan moli ke dalam jenis ikan air tawar yang awalnya hidup di New Orleans, Louisiana. Mulai tahun itu juga, ikan moli mulai dibudidayakan dan dikembangkan menjadi beragam warna bahkan ukuran. Setelah itu, beberapa eksperimen sistem pembudidayaan ikan moli dikembangkan seperti perkawinan silang dengan jenis ikan yang sama. Hal tersebut bertujuan untuk memperoleh kombinasi warna tubuh yang baru dan unik. Seiring perkembangan waktu, ikan moli bukan hanya dibudidayakan saja. Ikan ini juga diperjualbelikan ke berbagai daerah dan negara. Secara global, ikan jenis moli ini dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu yang pertama short fin moli atau sirip pendek. Yang termasuk ke dalam ikan jenis sirip pendek ini ada beberapa jenis, diantaranya yaitu Poecilia salvatoris, Poecilia spenops, dan Poecilia mexicana, dan Poecilia latipuncana. Yang kedua yaitu Selvin moli atau sirip panjang, yang termasuk ke dalam ikan jenis sirip panjang ada 3 spesies, yaitu Poecilia velifera, Poecilia latifina, dan Poecilia petenensis. Yang ketiga, ikan moli hybrids. Moli hybrids ini merupakan hasil crossbreed alias perkawinan silang antar spesies dari ikan moli untuk menghasilkan moli yang lebih menarik dan cantik. Karena mudahnya ikan ini berkembang biak, terdapat banyak sekali ikan moli dengan strain atau jenis baru. Ikan moli ini termasuk sangat mudah untuk dibudidayakan atau dikembangbiakkan. Hanya perlu memberikan mereka air dengan suhu hangat antara 25-27 derajat Celcius. Makanan yang baik dan hindarkan dari stres. Ikan ini beranak dengan cara melahirkan dan anak-anaknya langsung bisa berenang. Betina dapat melahirkan hingga ratusan ekor anak moli ketika melahirkan. Pemijahan ikan moli. Yang pertama, biarkan ikan kawin. Ikan moli adalah ikan yang hierarkis, maka dari itu ikan jantan yang memiliki sirip terbesar dan warna yang paling tegas akan memimpin ikan yang lain. Kombinasi yang paling ideal adalah satu jantan dan beberapa betina. Ikan jantan mungkin terlihat berada di bawah ikan betina. Ini adalah cara ikan kawin.
Apabila proses pemijahan berjalan lancar, ikan betina akan melahirkan dalam 3-5 minggu. Yang kedua, pindahkan ikan betina sebelum melahirkan. Tempatkan ikan betina di tangki yang berbeda apabila memungkinkan. Ikan jantan umumnya ingin kawin lagi dan akan mengejar ikan betina yang sedang bunting. Ini dapat menyebabkan ikan betina tersebut menjadi stres. Ikan yang sedang bunting akan memiliki perut yang buncit. Yang ketiga, pindahkan kembali induk ikan ke akuarium aslinya. Induk ikan mungkin akan memakan anaknya sendiri. Maka dari itu, agar keselamatan anak ikan moli tetap terlindungi, segera pindahkan induk ikan moli ke akuarium aslinya. Akan tetapi, setiap 1 bulan sekali, induk ikan moli mungkin harus dipisahkan kembali. Ini dikarenakan ikan moli betina dapat mengandung beberapa telur yang telah dibuahi selama hampir 6 bulan.